Halo Creative Q, apa kabar? Program Murti Taekwondo Interview atau MTI hadir di Indonesia untuk mewawancarai taekwondoin atau pelaku taekwondo di Indonesia dan luar negeri. Murti Taekwondo Interview atau MTI perdana ini akan mewawancarai pelaku taekwondo Indonesia, yaitu pelaku taekwondo Jawa Timur, Master Yuliarto, Sarjana Ekonomi. Master Yuliarto, Sarjana Ekonomi adalah salah satu sesepuh taekwondo Jawa Timur yang mempunyai pengalaman sebagai berikut. Pengalaman taekwondo di Jawa Timur tahun 1977 sampai tahun 1994. 1. Ketua Majelis Sabuk Hitam. 2. Ketua Bimpres Taekwondo Indonesia Jawa Timur. 3. Manajer pelatih Taekwondo Indonesia kontingen tim Jawa Timur. 4. Koordinator pelatih Taekwondo Indonesia cabang khusus Korps Marinir Wilayah Timur. 5. Koordinator pelatih Taekwondo Indonesia cabang khusus Kodam 5 Brawijaya. 6. Koordinator pelatih Taekwondo Indonesia cabang khusus Dharma Putra Kostrad di Jawa Timur. Pengalaman di PBTI. 1. Wakil Ketua Dewan Guru Pengurus Besar Taekwondo Indonesia tahun 1997 sampai dengan 2001. 2. Ketua Dewan Guru PBTI tahun 2001 sampai dengan 2006. 3. Dewan Penasihat PBTI tahun 2006 sampai dengan 2011. 4. Penasihat Murti. Apa saja yang akan kita ketahui tentang sejarah taekwondo di Indonesia dan sejarah taekwondo Jawa Timur? MTI akan mengajak pemirsa untuk menemui narasumber Master Yuliarto di tempatnya. Dalam hal ini di Sekretariat Murti. Ayo segera kita ikuti interviewnya. Halo Creative Q, apa kabar? Apa saja yang kita ketahui tentang sejarah taekwondo di Indonesia dan sejarah taekwondo Jawa Timur? MTI atau MTI akan mengajak pemirsa untuk menemui narasumber Master Yuliarto di tempat ini, di Sekretariat Murti. Ayo, kita ikuti wawancaranya. Master Yuliarto, apa kabar? Sangat baik dan sehat. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Master Yuliarto untuk program MTI, Murti Taekwondo Interview. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk pelaku taekwondo di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi taekwondo Indonesia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari Murti dan Bapak Riki untuk mewawancarai saya, menjelaskan sekilas sejarah Indonesia yang mungkin bermanfaat dan supaya taekwondo ke depan bisa mengetahui apa yang pernah dirintis dari pendahulu kita. Mungkin Creative Q di rumah atau menyaksikan interview kita ingin bertanya, ceritakan pengalaman Master Yuliarto di taekwondo ketika mengenal Pak Wiranto, mantan Menko Polhukam, sekarang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, ketika beliau aktif di kegiatan taekwondo. Pengalamannya yang menarik menurut Master Yuliarto bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi kalau
dari saya itu memang satu pengalaman yang di luar yang saya tadinya lebih banyak di kalangan militer di Surabaya. Tapi kebetulan waktu itu Bapak Leolopolisa waktu itu sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia, itu beliau akan dari Pangkostrat mau pindah ke Pangkawilan 3 yang dari bintang 2 ke bintang 3. Jadi Pangkawilan 3 di Makassar itu jabatan bintang 3. Nah, beliau sebelum pindah, walaupun sudah ada telegram, beliau ngomong ke saya, gimana kalau kamu melatih anak buah saya di Kostrat. Nah, saya sendiri tanya sama beliau, loh Pak, itu di mana tempatnya? Oh, itu di Malang. Itu ada satu brigade, terus yaitu ada batalionnya 3, yaitu batalion 1 501 itu di Madiun, 502 di Malang, 503 di Mojosari, dan Sipur 10 di Pasuruan. Kemudian 1 batalion Kostrat di Ngawi. Nah, pada waktu itu karena beliau nawarkan, saya menyanggupi. Nah, begitu menyanggupi, beliau akhirnya kunjungan ke Kostrat, ke Brigif 18, saya dibawa, terus beliau demo, karena beliau ini juga pemegang sabuk hitam asli dan PAD. Jadi ikut demonstrasi. Nah, kemudian dari beliau itu diperintahkan untuk semua jajaran Kostrat harus latihan, khususnya yang di Jawa Timur. Kalau yang di Jakarta sudah. Nah, karena saya tahu beliau tadi tempat-tempatnya mencar, atau berpencar, akhirnya saya ini mengusulkan. Jadi saya bilang, Pak, mohon maaf kalau saya bisa mengusulkan. Loh, apa you punya usul? Ini Pak, kalau untuk yang di luar kota itu dikumpulkan di Malang hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu pun mulai Danton sampai Danbrik itu bisa. Tapi untuk Tamtama sama Bintara, saya kalau boleh usul, kalau memang mereka ada dasar dari pencak silat pendekar, kalau karate atau judo ataupun yang lain, itu minimal sabuk coklat. Akhirnya beliau setuju, dan akhirnya setelah beliau setuju, yaitu diperintahkan Danbrignya, yaitu Kolonel ATS Siagian, dan kebetulan sebagai Pasi 2 atau Pasi Op, yaitu Bapak Wiranto waktu itu pangkatnya kapten, sebetulnya itu job mayor. Gitu. Nah, setelah dari Bapak Pangkostrat pulang, kemudian seminggu kemudian saya mulai melatih, dan saya dipanggil oleh Danbrig bahwa untuk koordinator pelatih, koordinator untuk yang di Kostrat Jawa Timur, bukan untuk pelatih ya, itu Bapak Wiranto. Nah, akhirnya saya berlatih waktu itu tiap hari Jumat, jadi Kamis berangkat dari Surabaya, hari Senin pagi pulang. Nah, jadi itu mulai mengenal beliau dari sana, dan kebetulan juga beliau itu termasuk ketua atau pendiri cabang Malang
ada waktu itu yang pertama-tama yaitu membuka di Universitas Brawijaya Malang. Jadi itu cikal bakalnya sebelum ke umum. Jadi itu memang umum tapi khusus mahasiswa. Ya, itu pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh Mas Syarjul ya, untuk bersama Pak Wiranto di taekwondo zamannya Mas Syarjul masih aktif dulu. Oke, pertanyaan yang berikut Mas Syarjul, apakah pernah menjadi wasit taekwondo? Pernah. Pernah. Prestasi atau pengalaman suka duka apa saja yang menjadi kesan bagi Mas Syarjul di wasit taekwondo? Kalau dari pengalaman sangat senang karena apa? Ini ada satu pengalaman yang berbeda sekali sebagai atlet maupun sebagai pelatih. Karena kalau ini dan saya pengalaman pertama wasit itu wasit nasional. Kemudian saya pernah jadi wasit internasional. Waktu tahun 1981 itu ada kejuaraan Asia Pasifik di Jakarta. Nah itu saya salah satu yang jadi wasit. Oh, bagus kalau gitu ya, pengalamannya Master luar biasa. Kemudian Master, Kreativiku juga banyak bertanya ini ke saya mengenai Mas Syarjul juga. Kapan pertama kali menjadi pengurus taekwondo? Terus apa saja yang membuat Mas Syarjul itu senang menjadi pengurus taekwondo? Silakan Mas. Jadi kalau mulai terbentuk pengurusan di Jawa Timur itu akhirnya ya saya memang ditunjuk sebagai yang hubungannya dengan teknik, dan saya itu juga senang karena memang supaya sama sesuai dengan ininya keahliannya lah gitu. Jadi memang kebetulan saya ini yang pernah setelah berapa kali kalau ada tim kejurnas itu saya memang ditunjuk sebagai kepala pelatih. Maksudnya untuk membawa ada berapa pelatih juga yang sebagai ikut itu. Nah, terus kemudian setelah berapa kali akhirnya saya juga karena sudah banyak asisten saya itu yang senior, akhirnya saya harus lepas, ya toh. Saya sudah tidak mau jadi coach lagi yang ordinir itu, tapi sebagai manajer saya ditunjuk. Nah, itu kalau manajer juga saya ada satu pengalaman yang lebih beda sekali dan itu lebih luas gitu. Ya. Jadi saya sangat senang sekali. Oke, berarti pengalamannya sangat senang ya dengan sebagai pengurus taekwondo dulu. Kemudian kita pernah melihat foto pertemuan pengurus PBTI di zaman Ketum PBTI Soeharto dengan Menhankam Pangap Jenderal TNI Wiranto. Nah, itu bisa diceritakan nggak secara singkat mengenai foto pertemuan tersebut? Katanya ini mengandung sejarah, ada hubungannya dengan gedung Popki. Silakan Master secara singkat aja mungkin. Benar. Ya. Jadi sebetulnya pada waktu itu memang Bapak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina PBTI dan Ketua Umumnya memang waktu itu sudah Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi waktu itu tahun 99. Saya ingat saya itu 99. Nah, dari itu waktu ada rapat pleno di PBTI dari Ketua Umum itu bertemu dengan Duta Besar Korea. Dan beliau nyampaikan bahwa sudah dikembangkan taekwondo budayanya Korea. Nah itu kira-kira apa bisa bantu. Nah akhirnya dari pertemuan itu
ditawari kalau begitu bangun gedung atau dojang kalau bahasa Koreanya itu. Nah, akhirnya dari duta besar Korea mengenalkan ketua asosiasi pengusaha Korea yang ada di Indonesia, khususnya banyak di Jakarta. Nah, waktu itu dikenalkan sama Mr. Seng. Nah, dari Mr. Seng itu akhirnya diadakan kayak pertemuan-pertemuan, akhirnya itu ada rencana mengundang 150 pengusaha Korea yang di Jakarta, khususnya itu tempatnya di Hotel Shangri-La Jakarta. Tapi dari Mr. Seng yang katanya itu duta besar ngomong kalau gimana kalau sekarang Bapak Wiranto sebagai ketua Dewan Pembina Taekwondo bisa hadir dan menyampaikan bahwa memang beliau itu adalah seorang taekwondo ini. Nah, kemudian dari rapat pleno saya yang ditugaskan oleh ketua umum untuk menyampaikan kepada Bapak Wiranto. Kemudian saya menghadap dan saya sampaikan ke beliau. Akhirnya beliau itu setuju. Kemudian dari panitia itu terus sama ketua umum yang dipimpin, terus ada yang dari PTF itu. Nah, itu berkunjung. Kemudian yaitu diadakan pertemuan di Hotel Shangri-La. Nah, pada waktu itu juga mantan ketua umum Pak Harsudiono Hartas, terus Bapak Kasal, terus yang itu hadir dan Bapak Harsudiono Hartas juga di sebelah saya. Terus akhirnya Bapak Wiranto telah ngasih sambutan, akhirnya itu terkumpul uang 23 miliar. Nah, kemudian dari Bapak Ketua Umum setelah rapat, itulah cerita kalau dapat 23 miliar. Itu gimana kalau dibangunkan tapi minta tanahnya di pemerintah. Nah, akhirnya itu dari Ketua Umum menyampaikan ke KONI Pusat, rencananya itu bangun di Gelora Bung Karno itu, Senayan. Tapi akhirnya katanya tidak terrealisasi karena tanahnya penuh. Nah, akhirnya sampai tertunda berapa lama, akhirnya yaitu dapat di Cibubur yang kopi itu. Ya. Itu sebetulnya kalau menurut ceritanya, waktu itu juga uangnya itu mau diserahkan kepada PB. Tapi Pak Harto bilang, saya tidak mau megang uang, you bangun you, saya hanya tahu gedung. Jadi yang mau bangun silakan you orang Korea bangun, tapi desain harus saya juga ikut campur. Nah, akhirnya setuju ya itu terbentuk dari ini. Jadi memang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Jadi makanya dengan adanya murti ini, saya melihat itu sangat bermanfaat. Karena apa? Sebetulnya murti itulah seperti muri kayak yang di anu itu. Nah, tapi yaitu orang kadang-kadang salah mengerti. Tapi kalau tahu maknanya, murti itu istilahnya mengingatkan sejarah. Dan saya pun mau jadi seperti di murti mau ini. Karena apa? Saya melihat
Itu saya sudah pernah bilang beberapa orang yang mungkin kurang setuju, tapi saya tetap selalu menjelaskan bahwa ini pengingat sejarah, menjelaskan bahwa ini pengingat sejarah, dan ini kalau saya sampai itu nanti ada itu membantu PBTI. Jadi kalau PBTI umpamanya ada Munas, ada Rakernas, ada apa yang nah itu enggak usah capek-capek mau jelaskan itu siapa ketua umumnya, siapa ketua dewan guru dulu. Ya. Nah tinggal itu Murti ya, itu lihat sendiri. Ya memang Murti untuk tugasnya adalah mencatat prestasi sejarah atau sejarah taekwondo di Indonesia. Oke, terima kasih Master atas penjelasannya sejarah berdirinya Gedung Popki di Cibubur. Terus kemarin kita juga bincang-bincang juga dengan Master Yul. Tapi biar Creative Q di rumah atau di Dojang bisa tahu, setelah Master tidak menjadi atlet, wasit, pelatih atau pengurus taekwondo lagi, apakah masih berhubungan dengan kegiatan taekwondo di tanah air sekarang ini? Oh masih, saya pemerhati taekwondo, karena kalau saya ini sudah mendarah daging, jadi kalau dengar khususnya taekwondo itu akan ingin tahu. Oh iya, bela diri yang lain pun saya juga. Ya. Berarti masih mendarah daging ya, Master. Mendarah daging. Bisa. Kemudian kreatifnya juga perlu ketahui juga nih, Master Yul Liarto ini keluarga taekwondo. Jadi kalau saya pernah lihat fotonya ketiga putra dan satu putri Master Yul Liarto juga aktif di taekwondo dulu ya, saya pernah lihat. Bisa ceritakan tentang ketiga anak Master Yul Liarto di taekwondo waktu itu secara singkat. Silakan. Di pertama-tama itulah masih anak saya itu kecil-kecil. Jadi lah masih kecil itu, karena saya sebagai juga pengurus PB, nah akhirnya kalau ada pertandingan apa itu saya ajak nonton gitu. Nah, akhirnya anak-anak saya itu saya tanyai mau belajar taekwondo, mau. Tapi saya sudah bilang kalau mau itu nanti papa latih tiap hari pagi sore, karena enggak bisa tanggung-tanggung gitu. Nah, akhirnya mau tapi untuk meyakinkan itu mau, akhirnya saya bawa ke tempat Duta Besar Korea yang ada Korean Center. Nah itu ada tiap hari Selasa Jumat itu ada latihan taekwondo khusus keluarga atau anak-anaknya orang Korea sama kedutaan besar staf itu. Nah itu didatangkan dari Korea, Master Yun. Nah itu. Nah karena saya kenal, akhirnya saya bisa nonton. Anak saya tak bawa, setelah itu melihat itulah banyak anak yang kecil-kecil sabuk merah itu perempuan, anak kecil-kecil itu banyak. Akhirnya jadi Mas Yul memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk latihan di mana saja yang supaya mereka itu bisa berprestasi ya. Ya, itu setelah itu saya begitu mau itu saya latih sendiri. Betul, saya tak latih tiap pagi sore. Kalau saya ke puncak hari pekan juga saya latih, liburan saya latih. Setelah basicnya kuat, akhirnya karena ini khusus pertandingan curigi atau fight. Akhirnya saya karena kebetulan kenal sama junior-junior di Jakarta, itu saya bawa waktu nanti saya sampaikan kalau ini saya titip dan saya sebagai orang tua, jadi bukan saya lepas anak saya. Terus anak saya beritahu kalau papa bukan pelatih lagi tapi sebagai orang tua yang nggak bisa apa-apa nonton, nganter gitu. Dan akhirnya bisa
mencapai waktu itu sampai prestasi. Kalau yang putri anak saya itu juga pernah juara 4 kali. Waktu zaman pra junior sama junior. Nah, terus yang kedua itu Alan Dwijananto itu juga 5 kali emas. Dan itu yang nomor 3 itu juga Alvin Yuliarto Putra itu juga 5 kali bertanding, tapi 4 emas, 1 perak. Nah, memang setelah sudah agak besar, karena saya tahu bahwa itu tidak boleh istilahnya itu tidak mungkin fokus 2, tak suruh fokus sekolah. Nah, akhirnya ya sampai sekarang tetap tiap 1 minggu sekali saya latih. Nah, kalau yang nomor 4 karena itu selisihnya paling botot, nah itu ya tetap latihan tapi tidak sempat sampai bertanding. Dan itu juga akhirnya sekarang ini yang nomor 1 sampai 3 itu dan 2 Kukiwon. Ya. Kalau yang nomor 4 itu dan 1 Kukiwon. Baik, ya berarti darah taekwondonya mengalir ke putra-putri Master Yuliarto. Master Yul, adakah cita-cita atau keinginan dulu yang belum kesampaian dan masih ingin diraih di zaman taekwondo sekarang? Ada gak? Kalau saya rasa saya sudah sangat puas karena saya melihat itu dulu saya punya cita-cita hanya supaya taekwondo Indonesia ini berkembang dengan pesat. Nah, sekarang ini sudah saya lihat sangat besar sekali. Jadi Master melihat perkembangan taekwondo Indonesia saat ini sudah bagaimana? Sudah cukup bagus atau perlu dikembangkan atau bagaimana, Master? Ya, kalau ngomong bagus relatif. Tapi ya, saya lihat sih memang harus istilahnya itu kalau dari pengalaman saya, ya saran saya ya supaya antara Pemprov sama PBTI itu harus sejalan. Dan itu dari pengalaman itu memang kalau bisa sebagai pengurus itu jangan ada yang ada kepentingan. Karena apa? Contohnya kalau memang itu sebagai pengurus itu jangan punya klub. Jangan punya yang pokoknya nanti ada banyak itu dari pengalaman umpamanya pengurus 30 tapi yang aktif nanti jalan enggak ada 10 orang. Oh, berarti ini saran pesan Master nih di akhir wawancara kita nih. Iya, jadi, betul. Master menyarankan supaya Pemprov dan PBTI sinkron ya, Master. Sinkron. Ya. Kompak. Kompak. Apalagi kira-kira pesan dan saran untuk interview kita terakhir ini? Ya, kalau saya rasa sudah cukup. Kalau saya sendiri juga sifatnya itu terbuka dan saya juga mulai dulu begitu saya ditunjuk sebagai pengurus di PBTI. Saya tidak ada klub, tidak ada penataran pelatih ya, saya paling sebagai penatar. Baik. Kalau selama itu masih ada interest kepentingan itu agak berat. Baik, oke. Master Yuliarto, terima kasih banyak atas kesempatan MTI Murti Taekwondo Interview menginterview Master Yuliarto. Semoga interview ini bisa menginspirasi masyarakat taekwondo di Indonesia, bisa mengerti, terbuka pikirannya tentang sejarah taekwondo di Indonesia, khususnya taekwondo di Jawa Timur. Demikianlah Murti Taekwondo Interview MTI dengan Master Yuliarto, pelaku sejarah taekwondo Indonesia, khususnya sejarah taekwondo di Jawa Timur. Saksikan wawancara MTI Murti Taekwondo Interview dengan pelaku sejarah taekwondo di Indonesia dan wawancara MTI dengan Rekoris Murti atau narasumber lainnya hanya di YouTube channel Murti Martial Art. Jangan lupa tulis komentar-komentar yang menarik, akan menjadi perhatian bagi Murti. Dan klik gratis subscribe
dan juga klik loncengnya supaya dapat melihat video-video YouTube lainnya tentang sejarah taekwondo Indonesia, kegiatan taekwondo Indonesia, dan prestasi rekor dunia taekwondo yang menarik lainnya. Hanya di YouTube channel Murti Martial Art. Terima kasih atas perhatiannya, Creative Q. Sampai berjumpa lagi di acara MTI Murti Taekwondo Interview lainnya. Bye-bye.